Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita masih belajar tentang masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, hubungan keluarga dengan keluarga yang lain, atau apapun masalah yang ada dalam keluarga atau rumah tangga dalam family unboxing. Kita belajar, kita bongkar, kita lihat dari banyak sudut, lalu kita carikan beberapa alternatif jalan keluarnya. Karena sebenarnya jalan keluar masalah seseorang bukan tergantung nasihat yang dia terima, bukan. Bukan tergantung orang lain, apakah itu orang tuanya, atau atasannya, atau siapapun. Bagaimana dia mengatasi masalahnya adalah tergantung yang memiliki masalah. Karena setiap manusia pada dasarnya memiliki kehendak bebas. Dia menerima saran dari orang lain, nasihat dari orang lain, bahkan pengalaman dari orang lain yang begitu hebat. Tetapi seberapa itu akan diterapkan dalam masalahnya sebagai jalan keluar, tergantung dia. Kalau dia merasa bahwa, nasihat itu nggak cocok, nasihat itu nggak cocok, peduli apalah dengan pengalamanmu, kan beda, kamu kan nggak seperti aku. Kalau menutup diri demikian, ya mau nasihat seperti apapun yang tidak akan mengubahkan. Walaupun sepertinya dia membutuhkan pertolongan, tapi kalau sikap hatinya tidak terbuka, ya nasihat seperti apapun tidak akan didengarkan. Karena itu, marilah kita belajar. Bukan hanya dari pengalaman kita, tapi juga dari pengalaman orang lain. Lebih-lebih lagi dari pengalaman kesalahan orang lain. Dalam family unboxing ini saya berharap kita belajar dari banyak kisah kehidupan. Dan terbuka, open mindset, terbuka pikiranmu. Mengapa? Karena orang berkembang. Apalagi teknologi informasi yang demikian rupa. Membuat orang itu mau tidak mau harus membuka diri terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Perhatikan seberapa orang tua sekarang ini frustasi dengan anak yang dipengaruhi oleh informasi dari luar. Jadi kalau dalam family unboxing ini kita bisa belajar, ayolah, mari kita belajar sama-sama, bahkan saudara bisa memberikan saran saudara. Saya berharap, mari kita sampaikan dengan santun, dengan sopan, mari pakai bahasa yang baik, mari miliki pikiran konstruktif, pikiran yang membangun, menolong orang lain, simpati. Jangan memojokkan, menyalahkan terus-menerus. Tapi coba, tolonglah orang lain. Dan kali ini dalam family unboxing ini, saya bacakan satu masalah yang dihadapi oleh orang tua. Saya bacakan ringkasan masalahnya. Tetap saya memakai nama Bejo untuk orang tua laki, Mawar untuk orang tua perempuan. Pak Bejo dan Bu Bejo ini sudah menikah cukup lama, 26 tahun. Dan Pak Bejo dan Bu Bejo ini punya anak. Saya pakai nama Bunga sekalian lah, Bunga. Pak Bejo dan Bu Mawar punya anak namanya Bunga. Bunga berumur 20 tahun. Dan Bunga ini sudah pacaran dan ingin menikah. Sebenarnya hubungan Bunga dengan calonnya ini sudah lumayan lama, 1,5 tahun. Dan calonnya ini sudah cukup dewasa lah. Usianya sekitar 26 tahun. Usia 26 tahun, ya, kemudian Bunga ini umur 20 tahun.
Mereka pacaran 1,5 tahun sebelumnya. Jadi Bunga masih berumur 18 lebih gitu. Dan sudah merasa cocok. Cuma masalahnya Bunga ini baru terbuka dengan orang tuanya, dengan Pak Bejo dan Bu Bejo ini. Ketika mau serius, dia mau memperkenalkan calonnya. Kemudian ada yang mengagetkan. Ternyata beda keyakinan dengan mereka sekeluarga, beda agama. Tapi si Bunga ini ngotot mau menikah dengan pasangannya ini. Dan mereka lah, Pak Bejo dan Bu Bejo, coba ngobrol dengan saya. Pak Yos, bagaimana ya kalau anak saya ini mau nikah beda agama? Saya mencoba merekonstruksi ulang, menyusun ulang kisahnya. Saya coba bertanya, sebenarnya ibu bapak ini, Pak Bejo dan Bu Bejo ini ya, dengan anak Bunga ini apakah taat beribadah? Apakah anak Bunga ini sering diajak ngomong soal agama, soal Tuhan? Apakah jarang atau tidak pernah? Dan ternyata benar sangkaan saya bahwa si Bunga ini jarang sekali diajak ngomong tentang hal rohani, tentang agama, tentang Tuhan oleh orang tuanya. Karena di pikiran Pak Bejo dan Bu Bejo ini, ya anak nantilah belajar sendirilah. Dan kemudian si Bunga ini ya mencoba-nyoba ketika diajak temannya untuk ya bergaul, memperkenalkan dirinya dengan kepercayaan lain. Dan sebenarnya Bunga ini sudah mulai goyang kepercayaannya. Mengapa? Ya karena dipengaruhi teman-temannya. Apalagi ketika dia sudah punya pacar yang kemudian mau mengajak menikahnya di umur sang pacar ini 26 tahun, sudah pacaran 1,5 tahun. Di titik ini Pak Bejo dan Ibu tanya kepada saya, bagaimana Pak anak saya memaksa untuk menikah beda agama? Saya cukup sedih. Mengapa? Ya artinya harusnya anak mengikuti akan iman orang tuanya. Harusnya orang tua membicarakan tentang Tuhan sejak awal, sedini mungkin. Di 6 tahun kedua, didampingi 6 tahun yang ketiga, dan berikutnya lagi. Semestinya Pak Bejo dan istrinya, Bu Mawar ini ya, Bu Bejo, mestinya memberikan contoh yang baik. Bahwa keyakinan, bahwa agama ini berperan besar dalam rumah tangga mereka. Tetapi ya ternyata tidak. Buat Pak Bejo dan Bu Bejo, hal yang rohani, yang agama itu nantilah kalau sudah tua lah, baru serius mencari Tuhan lah. Ya saya jadi memahami. Oh kalau sikapmu seperti itu, pandanganmu seperti itu, ya sebenarnya agama atau sesuatu yang rohani tidak terlalu penting. Karena itu saya coba tanyakan kepada mereka berdua. Maaf Bapak Ibu, saya tanya ya, sebenarnya Bapak Ibu itu boleh enggak anaknya menikah beda agama? Dan di situ tidak jelas. Ya kalau orangnya baik boleh Pak. Ya tergantung Pak, kalau dia ikut agama saya ya boleh. Tidak jelas begitu. Dan saya bisa memaklumi bahwa sebenarnya hal rohani tidak penting. Lalu mengapa Bapak dan Ibu Bejo ini tanya kepada saya? Karena mereka ingin sebenarnya saya campur tangan di situ. Saya menasehati Bunga, bahkan menasehati calonnya. Bahwa, oh kamu ini harusnya satu agama, satu iman. Tapi saya tahu siapa saya.
Saya ini orang luar. Oh ya, saya ini adalah pemimpin rohani. Tapi saya tidak mau intervensi begitu rupa. Karena seharusnya tugas orang tuanya lah yang bicara. Lalu bagaimana Pak? Anak saya ini memaksa untuk menerima lamaran. Saya tanya sekali lagi, Ibu Bapak, saya mau tanya. Ibu Bapak rela nggak anaknya menikah beda agama? Dan mereka keluar isi hatinya. Tidak rela Pak, tapi kami tidak berdaya. Kami ini ikut anak Pak. Oke. Bisakah Ibu Bapak sekalian mengejar kekurangan di masa lalu bicara tentang Tuhan dan memberikan pengertian kepada anakmu Bunga bahwa kamu berisiko loh nak, kalau kamu ini menikah beda agama, ada begitu banyak hal yang berat loh di depan. Maukah? Mata mereka berbinar, mereka mengatakan, mau Pak, kami mau Pak, bagaimana caranya? Terus saya katakan, anakmu masih muda 20 tahun, dan kan belum selesai kuliah. Iya Pak, dia baru semester 3, ya oke. Nah, cobalah menolak halus keinginan pacarnya. Nanti kalau sudah lulus kuliah, mungkin sekitar 2 tahun lagi. Di masa 2 tahun inilah, Ibu Bapak sekalian, kejar kekuranganmu ketika engkau tidak mengajarkan tentang Tuhan kepada anakmu Bunga. Tapi kalau mereka semakin dekat, jangan sentuh di situnya. Dibiarkan saja, kalau bisa ya dikurangi, tapi kalau enggak ya biarkan mereka berpacaran, tapi Bapak Ibu seperti mengejar anakmu. Doakan dia, ajak ngobrol dia, dan berikan contoh demi contoh bahwa begitu beresiko kalau menikah beda agama. Kemudian pertemuan itu selesai dengan saran dari saya. Kembali kepada mereka. Karena saya tahu menikah beda agama itu sangat beresiko. Banyak resikonya. Dan kalau bisa dihindari, mengapa tidak? Oke, kita akan lanjutkan family unboxing dengan masalah yang lain. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.